Iya, jadi bener Bu. Jadi dulu pasti orang ngelihatnya kalau perpustakaan itu stereotipnya pustakawannya galak, ya kan, kaku. Bahkan orang mau mendekat aja takut untuk bertanya buku apa nih, buku yang mau saya cari, taruhnya di mana untuk mendekat ke pustakawan aja takut. Nah, itu yang pengen kita rubah di perpustakaan Jakarta. Makanya dari awal kita di perpustakaan Jakarta itu bareng-bareng semua rebranding Bu, dan rebranding kami terasa banget perubahannya ketika memang kita ganti baju ibaratnya gitu. Baju yang tadinya kita pakai terasa sangat birokrat, apalagi di sini kan perpustakaan umum milik pemerintah ya gitu. Pemerintah ya. Betul, pemerintah provinsi gitu. Jadi baju yang tadinya dulu kita pakai, baju tanda kutip yang tadinya kita pakai terlalu terasa birokratnya, terlalu kaku. Nah, itu coba kita rubah gitu. Gimana caranya pustakawannya, petugas-petugas yang ada di lapangan itu merubah mindset supaya masyarakat bahwa masyarakat tuh taunya sekarang perpustakaan asik loh gitu, nggak kayak dulu lagi perpustakaan tuh tempat kita bisa bahkan mereka datang ke sini nggak hanya cuma baca buku loh, mereka di sini untuk ngerjain tugas atau sekedar bertemu janjian, karena itu tujuan kita pengen menjadikan perpustakaan simpul pertemuan. Oh, community hub Community hub maksudnya. itu tadi. Cuman boleh saya tanya ya, sebelum ide itu muncul tentunya kan ada rencana banyak aspek yang didahulukan dari baju itu, human resources-nya atau layanannya, Fenty, supaya teman-teman tuh bisa tahu gitu. Ada apa dua-duanya? Apa yang perlu dirubah? Tahapan yang awal kita rubah itu tentu layanannya Bu gitu. Oke. Karena kita pengen merubah mindset baik itu dari mindset SDM kita bahwa kita ini melayani masyarakat loh gitu. Oke, ya. Kita harus ngerubah seperti halnya customer gitu ya, kita pengen mendatangkan customer, kita punya trik dong gitu. Itu yang coba kita rubah mindsetnya, triknya tuh gimana sih kita melayaninya, nggak lagi orang yang cuman duduk nungguin buku, ada yang minjem buku datang gitu ya, kita yang harus lebih aktif gitu. Aktifnya gimana? Aktifnya kita buat banyak interaksi kan bisa langsung dan tidak langsung ya Bu ya. Kalau interaksi langsung mungkin antar orang ketemu gitu ya, tapi kita dengan mengajak orang-orang datang ke sini aja gitu ya, itu udah termasuk interaksi yang kita coba bangun. Oke. Jadi pertama mindsetnya, layanannya harus kita rubah. Nggak lagi layanan yang cuman kita menunggu, tapi kita yang lebih aktif untuk gimana sih cara mendatangkan pemustaka untuk masyarakat datang ke perpustakaan. Karena untuk bikin orang datang ke perpustakaan itu agak tricky nih Bu gitu ya, karena itu mindset itu tadi, mindset masyarakat datang ke perpustakaan masih takut gitu ya, terus tidak menarik. Nah, itu yang kita coba bangun untuk membuat masyarakat menarik datang ke perpustakaan. Itu tahapannya pasti layanan. Yang kedua, resource yang kita punya harus kita ubah juga. Mulai dari tampilan, gaya bicara, cara melayani, itu yang harus kita coba rubah. Kalau dulu orang itu cuman taunya pustakawan itu berpakaian yang pakai seragam yang kaku gitu ya. Nah, sekarang petugas yang ada di perpustakaan Jakarta ini kita coba rubah dengan menampilkan agak, kalau orang ke Gramedia enak ya Bu ya, datang mereka mau nanya cepet gitu ya. Tapi kalau misalnya kita di sini mencoba untuk mencoba seperti itu supaya orang-orang yang datang itu ngelihat petugas kita enak gitu untuk nanya, untuk misalnya berkomunikasi apa yang mereka butuhin, dan itu yang kita pengen coba terapkan. Wah, banyak sekali tuh yang udah disampaikan, karena saya tadi sambil mendengarkan nih Mbak Yul, mendengarkan Mbak Fenty menceritakan, itu sebetulnya yang antara lain yang menurut saya yang sangat mendasar dilakukan adalah merubah culture ya, merubah culture dan bukan hal yang gampang. Dan itu sama sekali bukan hal yang gampang gitu. Nah, ini kan bukan hal yang gampang ya. Kalau saya nggak salah, kalau lihat mengacu ke biodata dari Mbak Fenty, kan Mbak Fenty sebelum bekerja di perpustakaan sempat bekerja di corporate ya. Betul. Apakah menurut Mbak Fenty itu ada pengaruhnya nih? Dan pengalaman di tempat lain terus kemudian di perpus. Ya, karena kan apakah sebelumnya didapat dari sekolah ya, jurusan ilmu perpustakaan, atau seperti yang Bini bilang tadi ada
pengaruh Pengaruh. berada di service industri ya. Betul. Lalu dibawa bersama Pak Didi di sini atau ada pelatihan khusus gimana nih Mbak Fenty? Nah, jadi memang kalau lihat ke belakang gitu ya, saya dan juga bersama Pak Pimpinan Pak Diki memang kita concernnya itu di layanan. Kebetulan kita pernah berada di corporate yang memang fokusnya di layanan. Jadi kita ngebangun perpustakaan Jakarta itu nggak hanya belajar dari perpustakaan, Bu. Yes. Itu yang selalu ditanamkan dari pimpinan kita gitu ya, bahwa kita itu belajar nggak harus dari satu objek Sumber gitu ya. Kita boleh belajar dengan perpustakaan lain dari segi hal penataan ataupun pengembangan perpustakaan. Tapi ada hal-hal ataupun soft skill yang lain yang bisa kita adopt. Misalnya itu tadi dari service yang dilakukan, misalnya kalau saya kebetulan dulu pernah ada di corporate di boleh saya katakan di bank gitu ya, Bu ya. Sebuah bank ya. Itu kami terapkan di sini. Artinya bagaimana ketika orang masuk ke sebuah jasa gitu ya, mereka di awal sudah punya greetings gitu kan. Bahkan ketika kita membuka pintu, dibukain pintu nih dari bank, itu security yang bukain, dan bahkan security pun hafal produk-produk knowledge-nya tuh udah hafal banget. Nah, itu yang pengen kita terapkan di sini. Jadi semua, sorry aku potong ya. Jadi semua karyawan mengerti produk knowledge dari perpustakaan ini. Betul. Nah, itu apakah ada pelatihan di awal masa kerja yang lalu dipantau atau insidensial atau gimana Mbak Fenty? Kita jadi kita pada dasarnya di awal tuh kita kasih product knowledge untuk semua pegawai, terutama pegawai baru. Dari pegawai baru ya? Betul, dari sejak baru. awal habis rekrutmen? Betul. Oke. Karena ketika ada pegawai baru ataupun di rekrutmen awal, kita pasti kasih tahu produk-produk kita ini, bagaimana cara melayaninya, bahkan kita membuat standar greetings yang kita bikin. Kalau Ibu tadi masuk ke perpustakaan, ada gestur yang mereka berikan, selamat pagi. Nah, itu termasuk yang bisa kami bantu. Iya. Dan suaranya juga lembut, nggak nakutin. Betul. Nah, itu standar greeting yang kita bikin di perpustakaan Jakarta dengan harapan orang masuk ke sini experience mereka itu +1 gitu, artinya lebih dari yang mereka harapkan. Dihargai sebagai tamu istimewa ya. Betul gitu, karena itu perasaan yang ingin dibangun. Betul, itu yang pengen kita bangun kepada masyarakat, trust ya Bu ya gitu. Kepercayaan dari masyarakat bahwa mereka datang ke sini ada experience baru yang mereka rasakan, dihargai, dan diharapkan besok mereka datang lagi.